Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Sarhatnya Putri Areva, kelas B semester 3. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang media pembelajaran bagi anak-anak kelas 12 SMA. Ini salah satu tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Jadi silakan disaksikan dan ditonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada saat ini Ibu telah membuat sebuah video pembelajaran karena pada hari ini kita tidak dapat masuk ke dalam ruangan kelas karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi saat ini Ibu membuat sebuah video pembelajaran dan video ini akan saya share nanti kepada anak-anak semua agar video ini dipelajari apa saja materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, apakah sudah siap untuk memasuki materi kita pada hari ini? Oke, anak-anak, siapkan hati kalian, pikiran kalian untuk bisa menerima materi Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini nantinya bisa menjadi bermanfaat bagi anak-anak semua. Sekarang kita langsung saja ya pada materi saat ini. Terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk bisa mengetahui apa saja yang dimaksud dengan menyajikan gagasan melalui artikel. Apa itu fakta, apa itu opini, bagaimana ciri-ciri fakta dan opini, dan apa saja contoh dari fakta dan opini ini. Oke, kita akan mengambil materi kita dengan judul atau topik pada hari ini yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, di sini Ibu membahas mengenai menyajikan gagasan melalui artikel, mengenai artikel opini, salah satu dari jenis artikel yaitu artikel opini. Jadi pada saat ini Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua apa itu yang dimaksud dengan artikel dan apa yang dimaksud dengan opini. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi ini adalah media yang Ibu gunakan untuk anak-anak semua untuk bisa memahami materi yang Ibu berikan. Nah, ini adalah materi Ibu pada saat ini. Ini merupakan model buku pop-up dalam bentuk 3 dimensi. Ini adalah media yang Ibu gunakan. Jadi di sini Ibu hanya mencantumkan judul yang penting saja, itu yang kita bahas itu fakta dan opini, yaitu artikel yang terdapat fakta dan opini di dalamnya. Nah, inilah isi dari materi Ibu. Beginilah penampakannya. Nah, di sini Ibu telah membuat suatu materi yaitu mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Ini adalah topik besar kita yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan artikel? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat. Jadi, anak-anak semua, pada saat ini yaitu kita membahas mengenai artikel. Yang dimaksud artikel ini adalah pendapat atau gagasan seseorang yang dicantumkan dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah buku, koran atau majalah, itu yang disebut dengan artikel. Nah, jadi artikel yang kita bahas pada hari ini itu artikel opini.
karena artikel ini sebenarnya ada berbagai jenis, tapi pada pembelajaran kita di buku kelas 12 ini kita hanya mempelajari mengenai artikel opini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, artikel opini atau yang disebut dengan opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa opini adalah pikiran atau gagasan seseorang yang hanya dicantumkan dalam tulisan tersebut. Maksudnya di sini opini ini adalah hanyalah pemikiran seseorang. Belum tentu opini ini fakta atau nyata. Jadi ini hanyalah pendapat dari seseorang yang ingin mencantumkan hal-hal yang hendak diberitahukan kepada masyarakat luas. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri dari opini. Yang pertama yaitu mengandung pendapat sendiri, bersifat subjektif, memiliki kata-kata yang sifatnya relatif. Nah, betul sekali, ini adalah ciri-ciri dari opini, yaitu berisi pendapat atau pemikiran seseorang sendiri, bersifat subjektif dan relatif. Jadi jika anak-anak semua mengetahui atau melihat suatu artikel ini, maka kalian bisa membedakannya bahwa ini adalah artikel opini. Jadi selain artikel ini, di dalam artikel juga terdapat sebuah fakta. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, jadi anak-anak semuanya, jika kalian melihat suatu artikel, maka kalian bisa mengetahuinya apakah itu fakta atau opini. Dari pengertiannya saja kalian bisa mengetahuinya. Contohnya, jika dia artikel fakta, maka dia bisa menjawab dari 5W tambah 1H. Apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Jadi dari situ kalian bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah artikel yang mengandung fakta. Terus ciri-ciri dari fakta ini adalah itu ada data akurat, bersifat objektif, telah benar-benar terjadi. Nah, di sini jika fakta itu sudah ada datanya, sudah ada buktinya, atau benar-benar terjadi. Jadi sudah dapat dibuktikan itu adalah fakta. Jadi di sini ibu memberikan sebuah contoh mengenai fakta dan opini. Mari kita bahas dari contohnya masing-masing. Sekarang kita masuk pada contoh opini. Jadi anak-anak harus bisa memahami dan mendengarkan bagaimana perbedaan sebuah opini dan fakta. Di sini dijelaskan atau di sini terdapat sebuah contoh opini, yaitu dengan judul pemanasan global semakin membahayakan. Pemanasan global yang terjadi di bumi semakin membahayakan. Pasalnya, setiap tahunnya suhu air laut terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh mencairnya suhu di kutub. Selain mencari es di kutub yang menyebabkan naiknya laut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global, yaitu efek rumah kaca, semakin banyak gas industri, banyak penggunaan plastik, hingga yang lainnya. Untuk mengurangi memperlambat pemanasan global yang kian hari kian mengkhawatirkan, banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik. Plastik ini adalah sampah yang sangat sulit untuk diurai, maka dengan begitu Anda bisa beralih menggunakan
plastik sekali pakai dengan barang-barang yang bisa digunakan berulang orang demi mengurangi sampah plastik. Nah, dari contoh opini ini, di sini saja kita bisa mengetahui atau anak-anak bisa mengetahui bahwa ini adalah hanya sebuah gagasan penulis atau gagasan yang diberikan oleh seseorang atau pendapat mereka mengenai pemanasan global ini. Mereka katakan tadi bahwa pemanasan global ini bisa disebabkan oleh efeknya rumah kaca atau efek dari rumah kaca, terus suhu kutub mencair. Jadi masih belum dapat dibuktikan. Bisa saja mungkin bukan karena disebabkan oleh hal itu, mungkin ada sebab lain yang menyebabkan pemanasan global yang membuat berbahaya bagi masyarakat. Sedangkan contoh fakta yaitu Lembaga Amerika Serikat memproduksi Omikron Indonesia mencapai 300.000. Seperti yang kita ketahui bahwa kini di Indonesia bahkan dunia sudah banyak virus COVID-19 dengan berbagai varian. Salah satu varian yang kini sedang menarik menjadi perbincangan adalah varian Omikron. Sebelumnya, Lembaga Penelitian Kesehatan Independen dari Amerika, yaitu Institute for Health Metrics and Evaluation, memprediksikan bahwa tidak akan ada gelombang ketiga virus corona di Indonesia. Namun, diperkirakan semenjak adanya varian Omikron ini, kasus COVID-19 di Indonesia akan bertambah jumlahnya. Dalam grafik pada tanggal 5 Januari 2022, menunjukkan bahwa Lembaga Kesehatan memproyeksikan jumlah kasus bias mencapai 59.000 per hari. Meskipun pemberian vaksin di masyarakat cukup tinggi, namun kasus diperkirakan akan terus terjadi sampai bulan April 2022, bahkan di bulan April 2022 mencapai 387.000 kasus. Jadi, di sini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fakta. Kenapa ini sudah dapat dibuktikan atau ini sudah benar-benar terjadi, yang dimana pada tahun 2019 kemarin kita telah mengalami yang namanya penyakit COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Jadi dari penyakit tersebut ada banyak korban jiwa yang telah menjadi korban dari penyakit tersebut. Dan selain itu, setelah adanya COVID-19, ada juga penyakit yang baru, itu penyakit Omikron. Penyakit Omikron ini juga benar-benar ada. Jadi ini merupakan fakta atau contoh dari fakta. Jadi anak-anak, ini adalah materi kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami apa yang ibu paparkan kepada kalian, dan jika suatu hari nanti ibu memberikan suatu pertanyaan, maka mudah-mudahan bisa dijawab dengan materi ini. Jadi sekian dulu materi kita pada hari ini. Jadi ibu mengharapkan kepada anak-anak semua untuk bisa lebih belajar lagi, untuk bisa lebih giat belajar lagi, supaya materi atau supaya anak-anak lebih bisa menggapai mimpi kalian walaupun dalam keadaan online seperti ini. Ibu memberikan materinya. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan dari ibu. Yahoo.